Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Taufik Ridwan selaku dosen perapu mata kuliah Algoritma Struktur Data kelas 2B Sistem Informasi. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mahasiswa mahasiswa Sistem Informasi Universitas Indonesia Karawang, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kami akan menjelaskan program yang ditugaskan dari dosen perapu kami untuk menyelesaikan UAS mata kuliah algoritma struktur data, yaitu membuat sebuah program di mana program kami adalah program untuk membuat tiket pemesanan bioskop. Nah, di sini kami menggunakan beberapa struktur data seperti sorting, searching, dan juga rekursif. Nah, pada program kami terdapat inti dari program tersebut seperti yang tadi saya jelaskan, beberapa sintaks struktur data. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke penjelasan program. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu beberapa anggota dari kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Muhammad Fikri Saputra, lalu ada Anissa Ayu Yandani, serta Stefanus Cinta Susilowati. Oke, nah kita akan masuk ke pengenalan program terlebih dahulu. Nah, program di sini adalah program untuk bisa membooking ataupun bisa untuk memesan tiket bioskop, di mana ini bisa untuk memesan kursi, menentukan pilihan film, dan juga jam tayang. Di sini kami menggunakan struktur data dan juga di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai bahasa utama dalam program kali ini. Mengapa kita menggunakan Java? Karena itu merupakan kurikulum di semester 2 kali ini. Oke, kita akan explain dulu beberapa sintaks yang ada pada program kami, yaitu ada 3, searching, sorting, dan juga rekursif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu searching itu seperti apa. Nanti teman saya akan menjelaskan sorting seperti apa dan rekursif seperti apa. Setelah semuanya dijelaskan, baru kita akan masuk ke penjelasan tiap-tiap codingannya, yang akan juga diakhiri dengan demo bagaimana kita akan menggunakan aplikasi tersebut dalam artian di sini adalah program dasarnya, backend secara dasar menggunakan Java. Di sini adalah searching terlebih dahulu ya. Di sini kami menggunakan sequential search. Ya, pada program ini sequential search digunakan untuk melakukan pencarian film secara berurutan dari awal hingga akhir array daftar film. Nah, di sini tuh kita mempunyai array daftar film ya. Di sini seperti yang dilihat ada public boolean cari film dengan stringnya judul film. Nah, di sini untuk kita mencari film yang ada di dalam array daftar film, kita bisa menggunakan sequential search, di mana jika film yang kita cari ini sesuai dengan judul film yang ada di dalam daftar film, maka akan mengeluarkan output benar dan bisa langsung untuk pemesanan. Tetapi jika judul film yang kita cari ini tidak ada di dalam array, maka output yang keluar adalah salah, dan film tidak ditemukan dan langsung akan keluar dari program. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, kepada Anissa, dipersilakan. Oke, lanjut ke rekursif. Sebelumnya terima kasih pada Rizky. Pada rekursif ini program ditujukan pada pemesanan tiket, di mana setelah user selesai memesan, maka program akan selesai. Program selesai dimaksudkan ketika transaksi selesai, jadi si program ini akan menampilkan menu dan output selesai, dan keluar struk sederhana yang menampilkan judul film yang dibeli, waktu tayang, dan harga tiket. Pada sintak ini, oh salah. Udah selesai, bisa lanjut next ke Stephanie. Baik, terima kasih kepada Nisa. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang sorting. Di sini di program bioskop ini kita menggunakan bubble sort, di mana di sini itu dipergunakan untuk mengurutkan judul film berdasarkan abjad. Dan yang digunakan di sini bubble sort itu adalah ascending. Jadi pada pengurutan ini
dilakukan membandingkan judul film pada indeks I dengan judul film pada indeks I+1. Jadi jika urutan filmnya tidak sesuai, maka posisi film, tanggal tayang, dan harga tiket itu akan bertukar. Next. Mungkin sekian dari yang sudah kita jelaskan. Untuk selanjutnya akan lanjut ke penjelasan dari program coding bioskop. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada program dan kita akan mengeksplain dulu beberapa codingannya. Kita akan mengeksplain seluruh codingannya dan juga outputnya seperti apa. Dengan begitu saya izin untuk bisa ganti screen ya. Kita akan masuk kepada VS Code-nya sebentar. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Oke, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Anissa untuk bisa menjelaskan beberapa sintaks yang ada. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Rizky. Di sini saya izin untuk menjelaskan program-program yang ada. Kode-kodenya itu ada, kita di sini mengimport local datetime, array, scanner, dan format datetime formatter. Yang pertama dari local datetime ini digunakan untuk menjalankan fungsi dalam program tersebut. Jadi fungsi dari local datetime ini untuk menampilkan waktu dan tanggal saat waktu tayang dari filmnya. Untuk import scanner ini fungsinya untuk menjalankan program, karena jika tidak ada import scanner, maka program akan dianggap salah dan menyebabkan error. Lanjut ke kelas bioskop. Di kelas bioskop ini ada private final. Private final ini digunakan untuk mengatur supaya metode ini tidak bisa di-override. Lanjut ke private final boolean. Boolean ini fungsinya untuk dia merupakan tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Oke, selanjutnya ke public bioskop, kita menggunakan kode dis yang fungsinya ini untuk menyatakan objek sekarang dan dapat digunakan secara bersamaan dengan dis pada field digunakan apabila dalam penamaan parameter dalam metode ini sama dengan penamaan field. Sedangkan penggunaan dis pada konstruktor terjadi bila dalam penamaan parameter konstruktor sama dengan field. Jadi penggunaan dis ini agar keluaran yang dihasilkannya nanti tidak menghasilkan null. Lanjut ke di kelas bioskop ini kita menyimpan daftar film, tanggal tayang, harga tiket, dan informasi kursi dalam variabel-variabel instance, serta menganalisasi semua kursi menjadi kosong saat pembuatan objek bioskop, dan menyediakan metode untuk menampilkan daftar film, mencari film, menampilkan status kursi, serta memesan kursi, dan juga metode pembayarannya. Lanjut ke metode berikutnya, itu ada metode tampilkan daftar film. Di sini kita mengurutkan daftar film berdasarkan judul film menggunakan algoritma bubble sort, dan juga menampilkan daftar film beserta harga tiket dan tanggal tayangnya. Lanjut ke metode cari film dengan string judul film. Di sini kita mencari film dengan judul yang diberikan dalam daftar filmnya dan mengembalikan nilai true jika film ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Dan berikutnya ada metode binary search dengan string ARR dan string K untuk implementasi algoritma dari binary search-nya itu dan mencari elemen dalam array, serta mencari elemen K dalam array R secara efisien. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada Stephanie. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Anissa. Di sini saya akan menjelaskan coding dari public void tampilkan kursi.
Jadi public void tampilkan kursi di sini itu digunakan untuk menampilkan status kursi di dalam bioskop, di mana kursi-kursi yang sudah dipesan akan ditandai dengan huruf X dan kursi-kursi yang masih tersedia akan ditandai dengan huruf 0. Di metode ini akan berguna jika pengguna dapat melihat kursi-kursi yang masih tersedia sebelum membeli tiketnya. Lalu untuk yang berikutnya ada public boolean pesan kursi, integer baris, dan integer kolom. Pada public boolean pesan kursi di sini itu digunakan untuk memesan kursi di dalam bioskop. Metode ini menerima argumen berupa nomor baris dan kolom dari kursi yang ingin dipesan. Ada jika kursi yang dipilih itu valid atau tidak melebihi batas baris dan kolom, atau kursi sudah dipesan atau belum. Jadi kursi itu valid atau belum dipesan. Maka kursi itu akan dipesan dan metode ini akan mengembalikan nilai true. Jika tidak valid atau sudah dipesan, maka akan mengembalikan nilai false. Lalu yang selanjutnya itu ada public void metode pembayaran. Integer harga tiket. Oke, di sini itu digunakan untuk memilih metode pembayaran setelah kita sudah memesan kursi dan harga tiket atau dari si judul filmnya itu sendiri. Jadi di metode ini itu akan menampilkan dua opsi pembayaran. Yang pertama itu ada tunai dan yang kedua itu ada kartu kredit. Setelah kita memilih metode pembayaran, metode ini akan memanggil metode pembayaran sesuai yang sudah kita pilih. Jika kita memilih cash, maka kita akan diarahkan ke pay cash. Dan jika kita memilih metode pembayaran kredit, maka kita akan diarahkan ke pay credit card. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang public void beli tiket. Di public void beli tiket ini digunakan untuk melakukan proses pembelian tiket, di mana di sini akan meminta pengguna untuk bisa memasukkan judul film yang akan dibeli. Kemudian, jika kita sudah memilih judul film, akan diarahkan dan akan ditampilkan kursi-kursi yang tersedia di dalam bioskop. Setelah pengguna memilih kursi yang ingin dipesan, maka di sini metode akan memanggil pesan kursi untuk memeriksa dan memesan kursi yang dipilih. Jika kursi berhasil dipesan, maka akan menampilkan harga tiket dan memanggil metode pembayaran untuk memilih metode pembayaran. Setelah pembayaran selesai, maka akan ditampilkan detail pemesanan tiket atau nota tiket. Yang berikutnya itu ada public void pay cash integer harga tiket. Pada program ini itu digunakan untuk melakukan pembayaran tunai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di metode ini akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang tunai yang akan digunakan untuk membayar tiket. Jika jumlah yang dimasukkan tidak sesuai atau kurang dari harga tiket, maka program ini akan meminta si pengguna untuk bisa memasukkan jumlah yang dimasukkan itu cukup dengan harga tiket untuk membayar tiketnya. Jika uang yang mencukupi, maka program di sini akan menghitung kembalian dan menampilkan pesan pembayaran berhasil. Dan yang terakhir itu ada public void pay credit card integer harga tiket. Dan di sini itu digunakan untuk melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Yang di mana di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor kartunya. Setelah sudah di program ini akan menampilkan pesanan berhasil, pembayaran berhasil, dan akan menampilkan jumlah pembayaran serta nomor kredit yang sudah dimasukkan atau sudah diinput. Untuk codingan selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Oke, terima kasih kepada Stefani dan Anissa ya, yang telah menjelaskan beberapa sintaks sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelas main, di mana ini merupakan
kelas utama yang akan bisa menjalankan program tersebut ya, nanti yang akan keluar di terminal. Pertama-tama kita pasti akan menginisiasi dulu daftar film yang ada. Di mana di sini di dalam public static void main ini, di dalam string array daftar film. Di dalam array daftar film ini terdapat beberapa judul film yang ada seperti Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home, Black Panther, Little Mermaid, dan Doraemon. Dilanjut juga dengan dimasukkan array dari tanggal tayang. Dengan tadi local date time, kita bisa memasukkan bahwa tanggal tayangnya ini sesuai dengan urutan indeks yang ada dalam array. Misalkan di indeks 0 ini pada tanggal 2 Juli 2023 pada jam 10.30 akan ada film Avengers Endgame. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan juga di sini ada array harga tiket ya, di mana ini juga sesuai dengan indeksnya. Indeks 0 itu 50.000, ini ada 350.000 untuk 3 film pertama yaitu Avengers, Spider-Man, dan Black Panther. Lalu ada 35.000 untuk indeks ke-3 dan 4 yaitu Little Mermaid dan juga Doraemon. Lalu di sini ada bioskop, di mana new bioskop ini adalah array dari beberapa array tadi. Dilanjut dengan scanner di sini adalah untuk menginisiasi apa yang kita inputkan dalam terminal. Nah, lalu jika sudah selesai, maka program selesai, dan jika tidak, kita bisa langsung masuk ke programnya, di mana di sini program akan mengeluarkan output terlebih dahulu, yaitu adalah menu utama, yaitu di mana ada tulisan selamat datang di bioskop CCC. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama, menu tampilkan daftar film, cari film, beli tiket, dan menu selesai. Nah, di mana jika di case pertama nih, di case tampilkan daftar film, maka akan muncul ini kelas tampilkan daftar film tadi yang dijelaskan oleh Anissa. Dan jika kita ke case 2 di mana kita ingin mencari film, maka akan muncul di sini perintah masukkan judul film yang ingin dicari. Dan kita menginput, misalkan kita ingin mencari judul Doraemon, pasti ada seperti tadi. Ataupun jika kita menginput film lain yang tidak ada di dalam array, maka akan muncul film tidak ditemukan. Seperti itu. Lalu di case 3 yaitu beli tiket, di mana akan langsung dipindahkan ke beli tiket seperti yang dijelaskan oleh Stephanie. Lalu ada 4 di mana ini adalah menu selesai. Kita akan langsung keluar dari programnya, dan jika di luar dari 1, 2, 3, 4, maka akan muncul output menu tidak valid. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mulai ke running programnya ya. Bisa kita coba. Oke, misalkan di sini saya ingin membeli tiket. Tapi sebelum membeli, kita pasti akan mencari tahu dulu ada film apa saja. Maka saya akan mengetik 1 untuk tampilkan daftar film. Di sini ada beberapa daftar film ya, Avengers Endgame, Black Panther, Doraemon, Little Mermaid, dan juga Spider-Man. Ini sudah berurutan sesuai dengan abjad dengan sorting tadi ya. Ini juga terlihat jelas ada harga, tanggal tayang. Di sini saya ingin membeli untuk tiket. Kita akan membeli tiket dengan mengetikkan menu 3. Saya ingin membeli tiket untuk judul film Doraemon. Di sini Doraemon dengan harga 35.000 dengan tanggal tayangnya itu jam 20.30 malam. Dan juga ada untuk memesan kursi. Jadi saya ingin memesan di tengah-tengah, yaitu di baris 3 dan juga kolom 3. Oh, maaf, salah. Saya malah menginput X. Di sini saya akan mengulang programnya ya. Tadi sudah bisa ya langsung ke membeli tiket dengan judul Doraemon. Di sini akan langsung kita memesan kursi di mana baris 3 dan kolom 3. Di mana di sini saya akan membayar dengan uang tunai. Sudah dijelaskan juga ya di sini bahwa untuk harga tiketnya adalah 35.000. Cara membayar dengan uang tunai, otomatis kita jika ingin membayar 35.000, kita akan membayar dengan uang sebesar 50.000. Oke, jika sudah, kita akan langsung keluar dan tiketnya juga akan langsung keluar. Di sini akan terlihat pembayaran berhasil dengan kembalian 15.000. Nah, tiket berhasil dibeli dengan tampilan tiket seperti ini, di mana terlihat bahwa ada judul film yaitu Doraemon, nomor kursinya yaitu baris 3 kolom 3, lalu ada tanggal tayangnya itu tanggal 2
Juli 2023 dengan jam 20.30 serta total harganya 35.000. Mungkin itu dari yang bisa kami tampilkan dalam program ini. Semoga program ini bisa kami terus kembangkan dan juga bisa berguna untuk kami dalam memenuhi nilai UAS kelompok kami. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ingin melihat source code yang lebih jelas bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video. Itu bisa langsung terhubung ke GitHub saya, dan juga jika kalian ingin bisa melihat beberapa portofolio saya yang ada di GitHub, dipersilahkan. Mungkin sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.